Pemirsa, tren fashion saat ini berkembang begitu pesat dan bervariasi. Tak jarang, tren fashion yang berkembang ini dipengaruhi dari budaya luar. Nah, di ekonomi kreatif kali ini kita akan melihat seperti apa geliat UMKM di Kalimantan Barat. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pelaku UMKM di bidang fashion designer. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Rina. Ibu Rina, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu Rina, mungkin kita akan berbincang lebih jauh mengenai range fashion nih, sesuai dengan passionnya Ibu di bidang fashion designer. Bisa diceritakan nggak Bu, gimana sih awal mulanya terbentuk range fashion ini, Bu? Awal mulanya dari tamat sekolah, karena hobi, tamat SMA, nggak bisa kuliah, zaman dulu agak susah, jadi kursus. Jadi waktu itu tamat SMA begitu ya Bu ya, nggak kuliah, terus akhirnya Ibu kursus menjahit. Kursus menjahit. Nah, kursus menjahit itu Ibu tekuni lantaran Ibu tidak berkuliah atau memang Ibu sudah senang dengan dunia jahit? Karena hobi, kursus, ikut orang menjahit, sudah pandai, buka sendiri. Nah, waktu itu gimana nih Bu perjalanannya sampai akhirnya bisa berdirilah Rins ini? Awalnya kan dari SMA itu kursusnya di sekitaran Kalimantan juga? Ya, di sekitaran Pontianak. Itu berapa lama Bu waktunya untuk belajar? Kursus itu sih tidak lama, sekitar 3 bulan ya. Hanya mengenal di pola, karena jahit dari kerja jahit itu. Berarti masih dengan pola-pola dasar pada saat itu ya Bu ya. Tapi kalau untuk tingkatan kerumitan yang sekarang, seperti yang sekarang, nah itu Ibu dapatnya ilmunya bagaimana Bu? Dari kita kerja menjahit. Kerja menjahit kan disuruh menjahit apa yang kita tidak bisa diajarkan. Jadi waktu itu setelah berhasil dari kursus menjahit, Ibu ikut orang lain yang punya usaha atau seperti apa cerita? Ada cerita-cerita uniknya nggak Bu? Kalau ikut orang jelas ada cerita. Paling salah kan yang membosankan mendedel. Iya. Sebenarnya sih enggak melepas juga sih. jahitan itu ya Bu, yang mendedel ya? Jahit kan perlu ketekunan, ya itu kita mendedel. Tapi ya itu aja sih yang kalau dari awal-awalnya, kok selanjutnya udah bisa sih enggak ada masalah. Ikutin proses nginjek. Waktu itu ikut dengan bekerja bersama orang yang punya usaha itu berapa lama Bu atau berapa tahun? Setahun lah. Oh, setahun aja. Itu pun dekat depan rumah, jadi bisa. Nah, sudah dari kursus, sudah ikut orang. Nah, itu artinya ilmunya sudah bertambah nih Bu ya. Akhirnya memberanikan diri begitu Bu. Memberanikan diri untuk menerima jahitan terlebih dahulu atau langsung membangun Rins Fashion ini Bu? Menerima jahitan dulu. Kita tawarkan sama keluarga dulu. Orang-orang terdekat gitu. Iya, orang-orang terdekat. Karena kalau orang terdekat kan kena biaya yang murah. Betul. Sekalian kita memahirkan di model-model, keluarga dulu. Setelah keluarga kan kadang bilang ke kawannya. Nah, dari mulut ke mulut begitu ya Bu ya. Kalau untuk tingkat kesulitannya pada awal-awal menjahit atau menerima pesanan dari pelanggan, itu apa aja Bu? Kadang untuk model-model terbaru sih. Kok zaman dulu kan kadang nggak seperti sekarang, internet kan gampang kan, mau model apapun bisa cari di itu. Kok zaman dulu datang lagi ke tempat kursus tadi tuh, gimana sih ini modelnya kalau kita nggak tahu tuh. Nanti kan diajarkan seperti ini gitu. Kalau pelanggan selain dari keluarga terdekat, kebanyakan biasanya datang dari mana Bu? Dari teman-temannya keluarga tadi. Dari mulut ke mulut tadi ya. Kadang kan keluarga pegawai atau punya kawan-kawan, nah dari situ akhirnya
menyebar sampai sekarang. Kalau di awal-awal Ibu menerima jahitan atau di awal-awal belajar, apa sih yang Ibu jahit, apa sih yang dibuat Bu pertama-tama itu? Itu kan karena kan kemampuan kita masih terbatas, kita masih belajar, mungkin belum pede juga Ibu. Apa sih Bu yang waktu itu Ibu buat? Pertama kan untuk sendiri, untuk rumah itu saya tuh buat horden. Horden kan jahitnya lurus. Kenapa horden Bu? Kan lurus doang. Lebih mudah. Lebih gitu mudah. Ya? Nah, jadi enggak ribet, cuman besar aja kan. Lurus. Nah, itu yang pertama sekali kan enggak nampak juga. Horden. Tapi hordennya akhirnya waktu itu dipakai di rumah atau gimana Bu? Dipakai di rumah. Oh. Dipakai di rumah. Jadi karya seninya langsung dipasang di rumah, kita liatin itu pasti seneng banget ya Bu, bangga gitu ya Bu ya. Kan bisa dipamerin. Selain itu bisa jadi tempat untuk promosi juga ya Bu ya. Jadi kan nanti ada yang datang lihat, jahit di mana, biasanya seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Ibu ini mulai menjahitkan dari tahun berapa Bu? 97. Ke tahun sekarang 2025, artinya udah beberapa dekade, hampir 28 tahunan jalan gitu ya Bu ya. Ini pasti ada banyak sekali suka dukanya. Kalau Ibu lebih banyak sukanya atau dukanya? Kalau banyak sih kayaknya sukanya, tapi dukanya pun ada. Ada juga. Mungkin bisa berbagi cerita nih Bu, apa sih suka dukanya apa aja? Mungkin dukanya dulu deh yang dikit. Yang dukanya tuh kadang kita kayak tadi tuh udah ukur saat misalnya berapa orang gitu, toto nggak jadi. Oh berarti misalnya ada terima jahitan borongan begitu ya Bu ya? Ada banyak gitu. Sudah jahit orang-orangnya? Belum jahit. Sudah ukur kan, udah ukur maksudnya. Kan buang waktu. Maksudnya udah kita datang ukur tapi batal, itu pernah. Gitu. Ada juga yang setiap tukang jahit tuh pasti misalnya baju udah jadi, bayarnya belakangan. Nah, itu paling sering kan. Nah, betul. Itu lebih sering. Tapi biasanya kenapa Bu? Pokoknya kan sudah ukur, sudah fix gitu. Kok bisa batal tuh biasanya cenderung dari apa alasannya gitu? Nggak tahu, tiba-tiba nggak ada kabar. Sepihak gitu. aja begitu ya Bu. Iya. Oh, itu dukanya. Nah kalau dukanya. Sukanya kan banyak nih Bu ya. Apa aja sih Bu? Mungkin bisa jalan-jalan keluar daerah atau bagaimana? Betul, sukanya kalau ngukur di instansi atau kemana-mana, akhirnya saya tahu. Masuk ke kantor atau masuk ke sekolahan atau ke daerah, akhirnya kita kan mengenal tidak hanya di rumah gitu, dunia luar. Artinya Ibu bisa masuk ke lingkungan baru gitu ya Bu ya. Selain itu mungkin sampai ke daerah-daerah lain di tempat tinggal Ibu bukan? Kalau daerah yang saya datangin paling sekitar Mandor, Mempawah itu aja. Kalau yang itu Padang kirim. Oh ya, karena mungkin sekarang juga era digitalisasi Bu ya. Jadi kemudahan-kemudahan juga bisa lebih banyak didapat begitu. Dari sepanjang perjalanan karir Ibu di fashion designer ini, ada hal apa yang paling melekat dari ingatan Ibu yang menyenangkan? Yang menyenangkan mungkin ada kenangan tertentu di atas panggung begitu Bu, karena pernah ada parade atau peragaan? Kalau senang pertama rata-rata kan yang jahit misalnya pemilihan putri apa gitu. Walaupun bukan saya cuma penjahit, walaupun saya yang jahitnya, tapi mereka menang, aduh senengnya minta ampun. Betul. Nah, itu. Karena ada karyanya yang ikut terpamerkan di situ ya Bu ya. Terus ada juga yang kadang kalau fashion show, saya lebih suka di belakang layar, toto karya kita yang menang, aduh itu juga senangnya minta ampun gitu. Pernah sampai ketemu pejabat-pejabat atau orang-orang penting atau orang terkenal begitu Bu? Orang terkenal. Pejabat-pejabat daerah Kalimantan mungkin. Paling sekedar bupati. Oh, udah sekelas bupati sudah menggunakan hasil karya dari fashion desainernya Range Fashion nih Bu ya. Nah, itu dia banyak hal-hal dan mungkin kenangan-kenangan manisnya begitu ya Bu ya. Nah Bu, kalau tadi kan sempat ketemu bupati juga. Nah, kalau bupati itu biasanya apa yang mereka request? Khusus ibu dress. Oh, ibunya. Ibu pesta. bupati bikin dress. Nah, biasanya kalau pejabat daerah itu kan pakaiannya pasti cenderung couple begitu ya Bu ya. Iya. Artinya Ibu juga buat yang untuk jahitan cowok bapak enggak, ya? khusus ibu. Kalau
Bupati khusus ibu. Tapi tetap terima requestan pakaian wanita dan pria. Oh begitu. Berarti ini udah pegangannya Ibu Bupati ya Bu ya. Nah Bu, kalau Rins sendiri ini biasanya passionnya Ibu tuh apa gitu? Misalnya seringnya terima requestan aja dari pelanggan atau Ibu ikut berpartisipasi di situ dengan menambahkan ide-idenya Ibu ke pelanggan. Biasanya seperti apa, Bu? Kalau saya terima request saja, tapi di waktu-waktu momen tertentu kadang kita jual dengan produk-produk yang simple. Artinya sesuai custom permintaan customer, tetapi Ibu juga memasukkan ide tambahan gitu, Bu? Bisa, tapi tergantung persetujuan customer-nya lagi. Ya, karena memang ada karakter pelanggan yang mau model bajunya kita tambahin ide begitu ya, Bu betul. Ya. Artinya sesuai request lah ya, Bu ya, bisa terima, tapi sikonnya kalau memang Ibu pas punya ide yang kekinian begitu ya, itu tapi diungkapkan juga ke pelanggan begitu ya. Jadi kembali lagi ke pelanggan, pelanggannya mau menggunakan ide itu atau sesuai dengan keinginannya begitu ya, Bu ya. Oke Bu, nanti kita akan lanjut bincang-bincang lagi ya Bu ya, usai jeda berikut ini. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali melanjutkan perbincangan yang lebih menarik lagi bersama Rins Fashion. Usai jeda, tetap di Ekonomi Kreatif. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ekonomi Kreatif. Nah, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan pelaku UMKM, kali ini bersama Ibu Rins di bidang fashion designer. Nah, Ibu Rins, tadi kan kita sudah berbincang mengenai awal mula Ibu membangun usaha di bidang fashion designer ini. Nah, selama perjalanan dalam 28 tahun, bukan waktu yang sedikit begitu Ibu ya. Seperti apa nih pandangan Ibu terhadap tren fashion dulu yang mungkin flat-flat aja, biasa-biasa aja Ibu ya. Nah, dibandingkan dengan yang sekarang ini kan perkembangannya begitu pesat begitu. Seperti apa pandangan Ibu? Kalau dulu itu mungkin sebenarnya sama. Baju dulu dengan baju sekarang tuh sama. Kalau dulu mungkin simple. Walaupun sama modelnya dengan yang sekarang. Seperti kutu baru atau kebaya. Zaman dulu juga ada kan? Iya. Zaman sekarang juga ngetren lagi, cuman dipadukan dengan payet. Dan borkat-borkat yang udah berpayet atau mote-mote, itu aja sih. Sama dengan motif kali ya Bu ya. Motif sekarang itu juga lebih warnanya ya, mungkin? Warnanya lebih kalem kayaknya. Kalau dulu standar warna merah, kuning, hijau. Sekarang kan enggak. Jadi lebih bervariasi. Betul, warna lebih bervariasi, lebih banyak. Jadi sesuai selera, mau yang mungkin ada yang selera hijau banget. Sekarang kan hijau banyak. Artinya makin ke sini tren fashion itu sebenarnya tidak jauh berbeda begitu ya Bu. Hanya dengan tingkat detailnya aja. Lebih. Seperti penambahan aksesoris begitu ya Bu. Aksesoris, payet. Tapi kan berpengaruh juga dengan era digitalisasi sekarang nih Bu ya. Internet juga marak begitu ya Bu. Apakah itu berpengaruh dengan budaya dari luar, pengaruh nggak Bu? Mungkin banyak nggak sih pelanggan yang mau ikut-ikutan dengan tren fashion dari luar? Nah itu menjadi kesulitan nggak buat Ibu sendiri di bisnis UMKM ini? Kalau tren fashion kan rata-rata memang dari luar. Kalau yang tradisional seperti tadi kebaya, tapi kalau yang dari luar yang gaun-gaun, kan seperti gaun-gaun yang zaman dulu, kan model lagi sekarang. Cuman lebih ke bahan. Mungkin zaman dulu bajunya, gaunnya terlalu kembang, sekarang kembangnya sama dan bahan yang berbeda. Itu aja, rata-rata memang kembali ke fashion yang dulu, cuman di modif lagi. Ya kalau kayak anak muda zaman sekarang mungkin kan lebih condong ke arah seperti fashion ke Korea-Koreaan nih Bu. Nah itu kan pasti berpengaruh dengan fashion yang mode kita sekarang. Nah, pernah nggak Ibu mengalami kesulitan atau bingung nih untuk mengeluarkan ide apa yang di request pelanggan? Mungkin pelanggannya pengen, Ibu saya mau dong request
jahitannya atau pakaian yang nanti hasilnya ada berbentuk Koreanya gitu. Ada nggak nerima pelanggan yang seperti itu, Bu? Ada sih, cuman kalau itu tadi zaman sekarang karena perkembangan teknologi udah canggih, kita bisa ngelihat di YouTube Korea itu seperti apa gitu. Nah itu jadi trik juga nih ya, Bu ya. Betul. Mungkin kalau kita lagi buntu ide begitu ya, ini harus seperti apa nyarinya, kembali ke digitalisasi lagi. Betul. Nah kalau Ibu cenderungnya terima pesanan dari perorangan, instansi, atau seperti apa, harus part besar atau bagaimana, Bu? Enggak, tergantung. Maksudnya bebas, tergantung. Dalam arti kalau misalnya partai besar, oke. Partai pribadi, satuan juga bisa gitu. Jadi enggak harus partai besar, yang kecil enggak diterima, enggak gitu. Pokok semua selagi kita masih bisa kerjakan, kita kerjakan. Untuk sehari-harinya sendiri, Ibu menghandle pelanggan-pelanggan yang, apalagi kalau Ibu lagi terima part besar begitu ya, Bu ya, misalnya dari instansi atau perkantoran atau gimana, Bu? Semua. Ya, sekolah, seandainya perkantoran, juga, sekolah, kantor, perkantoran, nah itu kan artinya jumlahnya cukup besar begitu ya, Ibu ya. Dengan mungkin mereka punya tenggat waktu tertentu, Ibu kesulitan atau butuh tenaga bantuan atau solusinya bagaimana tuh, Bu? Ada karyawan. Kalau untuk partai-partai besar, yang ngerjakan tetap karyawan. Kalau yang saya handle, yang baju-baju pribadi. Baju pribadi yang mungkin dengan detail-detail Iya, sulit betul. begitu ya, Bu? Kalau yang partai besar, seragam sekolah, itu ada karyawan yang ngerjakan. Nah, kalau untuk detail-detail yang dengan tingkat kesulitan tertentu, Ibu menyerahkannya ke karyawan dengan arahan Ibu, atau Ibu yang mengerjakannya tersendiri? Saya sendiri. Kalau yang masih simpel, kadang saya kasihkan ke karyawan. Saya contoh. Udah saya contoh, karyawan yang melanjutkan. Tapi kadang ada juga yang mereka tidak bisa, tetap harus saya yang ngerjakan. Nah, tingkat kesulitan apa yang paling tinggi yang pernah Ibu buatkan untuk pelanggan, Ibu? Maksudnya, entah itu bikin baju apa sih, Bu, yang mungkin ribet gitu, tapi seneng? Kok zaman sekarang tuh model yang kayak torso yang kemben tuh, tapi yang dari borkat. Nah, itu kayaknya susah. Tapi kok udah jadi dengan payet-payet itu hasilnya bagus. Nah, itu senengnya di situ. Yang Ibu sebutkan ini kayaknya seperti pakaian untuk pengantin atau untuk fashion mungkin ya, Bu ya? Fashion show? Bisa untuk pengantin, bisa untuk fashion show juga bisa. Nah, Ibu sendiri sudah sering ikut peragaan-peragaan di luar atau bagaimana, Bu, dengan hasil karya dari Rins sendiri? Kalau untuk Rins pribadi itu keluar belum, tapi karena saya di komunitas, jadi mewakili Kubu Raya, jadi kita tampil di luar. Oh, Ibu ada komunitas jahit juga? Iya, ada. Itu di komunitas jahit itu cuma perkumpulan untuk sesama UMKM di bidang fashion designer atau ada kegiatannya lagi, Bu? Komunitas itu Tailor Indonesia Kubu Raya. Kebetulan saya ketuanya. Kami tidak hanya komunitas Tailor Indonesia itu komunitas nasional sebenarnya. Jadi di nasional itu komunitas Tailor Indonesia. Karena masing-masing kayak Kubu Raya, Pontianak, ada masing-masing. Kebetulan saya di Kubu Raya, belajarnya itu ada dibagi dua. Untuk yang pemula dan lanjutan. Yang pemula belajar pola dasar, yang lanjutan belajar desain, gambar. Mentornya, kalau yang desain itu dengan Mas Eko. Kalau yang pola dasar saya. Selain itu, saya juga dapat arahan dari mentornya pusat. Jadi kita belajar di pusat itu dari Zoom. Nanti materi dari pusat, kan sebulan 2 kali baru saya sampaikan kepada ibu-ibu yang ikut komunitas. Oh, artinya dari komunitas ini juga sharing ilmu begitu ya, Bu ya? Sharing ilmu. Nah, berarti di sini juga diinformasikan bagaimana caranya untuk bertahan dengan persaingan di dunia fashion seperti saat ini, mungkin begitu. Ibu mungkin punya masukan buat pemirsa begitu ya, bagaimana nih untuk mempertahankan ciri khas atau karya-karya kita sendiri dengan persaingan di era sekarang yang dunia fashion dan mode ini sekarang cukup ketat begitu ya, Bu ya, udah banyak begitu. Kayaknya sekarang harus rajin sosial media. Yang nekat sosial media kayaknya itu yang lebih itu deh. Personal branding di sosial media begitu ya, Bu ya. Jadi kalau yang kayaknya kurang personal brandingnya tuh kayaknya agak kurang.
Mungkin ada tips dan trik selain untuk mengembangkan di sosial media usaha UMKM kita, Ibu? Mungkin dari 28 tahun perjalanan Ibu di dunia fashion designer, ada tips dan trik untuk pelanggan tuh tetap setia nih sama hasil karya kita, begitu, Bu? Kadang pelanggan tuh menilainya tuh sampai di mana sih kita nih, apalagi kalau sering fashion di luar. Nah, itu kan dipantau dengan pelanggan. Jadi kadang misalnya kalau yang kadang pelanggan misalnya cuma hobi jahit, pelanggan kadang juga saya ajak, yuk ikut gabung di itu. Jadi mereka bisa jahit juga, akhirnya mau ke tukang jahit, bisa jahit sendiri. Oh, jadi dibagiin ilmunya malah ya, Bu ya? Enggak masalah. Enggak masalah, karena sepandai-pandainya anggota, kan paling enggak untuk mereka sendiri kan udah lumayan. Ibaratnya pelanggan saya kan nanti dari yang lain juga masih banyak. Oke, tapi Ibu nggak takut jadi nanti ini yang dikasih ilmu malah jadi pesaing bisnis begitu? Banyak yang udah berhasil juga. Tapi enggak masalah sih sebenarnya berbagi ilmu. Ya mungkin beda tangan beda hasil betul, gitu ya, Bu ya. Beda tangan beda hasil, enggak masalah. Kalau untuk pelanggan-pelanggan Ibu sendiri udah sampai mana aja nih, Bu? Kalau untuk seragam itu biasa Kapuas Hulu, Ketapang, Mempawah, Mandor, masih itu sih kayaknya yang sebatas yang paling jauh. Kalbar juga masih ya, Bu ya? Masih Kalbar. Tapi mereka taunya dari mana tuh biasanya, Bu? Medsos atau mulut ke mulut? Ada yang dari Mensos, ada yang dari misalnya dulunya kuliah di Pontianak, kena tugas nih di daerah. Nah itu, jadi akhirnya merekrut teman-temannya jahit di sini. Oke. Nah, Bu, kalau menyesuaikan dengan kondisi saat ini begitu ya, Bu ya, masing-masing orang sekarang ini kan masih punya kesibukannya gitu, tapi butuh nih dengan mungkin dia butuh jahit dan pengennya jahit di Ibu, tapi orangnya jauh. Bisa nggak, Bu, kalau mereka kirim bahan ke Ibu, tapi untuk ukuran badan gitu mereka kirim via online, itu bisa? Nggak masalah ya, Bu ya? Nggak masalah. Atau ada? Biasa ada juga gitu. Nanti kalau misalnya apa-apa yang diukur kita ajarkan. Kita ajarkan bagian apa-apa yang diukur. Kan sekarang lebih enak. Udah jadi pun nanti kan difatong, dipoto. Gitu baru kirim ke pelanggan. Kirim ke pelanggan. Oke. Nah, biasanya dengan ukuran-ukuran online begitu ya, Bu, disebutnya ya. Itu kan pengukuran online. Cenderung ada masalah atau tidak sejauh ini, Bu? Ada. Kita selalu bilang ukuran pas nanti yang menambahkan kita. Jangan kadang ya kita suruh ukur lain, nanti ada ukuran, tapi tetap tahu saya, misalnya ini kok gini ukurannya, tetap bisa baca. Artinya sejauh ini aman-aman saja begitu ya, Bu ya? Aman-aman saja. Oke. Terkait upah jasa, kalau untuk rate harganya sendiri biasanya berapa nih, Bu? Itu mulai 100.000 ke atas, tergantung bahan, tergantung model, tergantung pakai payet atau enggak. Ya. Tergantung detailnya lagi begitu ya, Bu ya. Detail lagi. Nah, baik, Bu, kalau ke depan upaya-upaya apa nih yang Ibu ingin lakukan untuk majunya, berkembangnya Rins Collection? Untuk kedepannya sih inginnya mengembangkan kursus menjahit dan kursus menjahit di komunitas untuk para muda-muda atau komunitas umumnya ibu-ibu rumah tangga, karena komunitas belajarnya itu setiap hari Sabtu, jadi tidak meninggalkan pekerjaan rumah. Dan kursus yang pribadi atau privat itu setiap hari, itu lebih enak juga karena bebas memilih waktu dan jam sesuai dengan kesepakatan. Itu saja sih. Oke, terima kasih Bu Rina atas waktunya. Pemirsa, tren fashion selalu menampilkan estetika di setiap kemunculannya. Nah, untuk Anda yang memiliki ketertarikan dan juga bakat di dunia fashion designer, inilah saatnya untuk Anda berani mencoba dan juga berinovasi. Karena hal besar, semuanya dimulai dari yang kecil. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa lagi di episode ekonomi kreatif lainnya. UMKM bangkit, kita hebat!